Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita mau belajar bareng-bareng dan mendalami. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan cara penguburan tertentu, ini secara khusus kita bicara malam hari ini kremasi itu apakah dosa atau tidak begitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau bertanya-tanya, bolehkah orang Kristen itu dikremasi dan bagaimana Alkitab itu berbicara? Nanti kita akan belajar bersama dengan hambanya Pendeta Daniel Roda. Jadi sekali lagi, silakan mengirimkan pertanyaan baik di DM Instagram Bara, dan kami berusaha untuk menjawab sebaik mungkin. Dan sebelum kita bersama-sama belajar, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur malam hari ini Tuhan juga kembali pertemukan kami dengan kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Berkati supaya pengertian kami sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, karena kami percaya Roh Kudus bekerja dan terus menolong kami untuk mengetahui, mengenal Engkau di dalam firman-Mu. Berkati Pendeta Daniel Ronda yang akan memimpin kami dengan segala hikmat Tuhan. Terima kasih, inilah kami dan kerinduan kami di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam Pak Daniel, saya persilahkan Pak. Ya, selamat berjumpa kembali kepada kita semua dan juga para penonton Bara Digital Ministry. Apa kabar? Saya percaya Tuhan, Bapak Ibu semua, Tuhan pelihara semua kita. Tema kita pada hari ini adalah apakah kremasi itu dosa? Nah, kenapa saya membahas akan hal ini? Karena ini ada pertanyaan dari seorang jemaat yang dalam diskusi percakapan WA kami itu cukup alot dan dia tidak menyetujui tentang kremasi dan menganggap itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana pandangan Kristen tentang kremasi dan mengapa ada tata cara Kristen dalam kremasi yang begitu unik ya. Sehingga ada yang membuat peti yang bagus, ada yang membuat menghias jenazah dengan pakaian-pakaian yang istimewa dan semuanya, sehingga kita perlu juga membahas akan hal ini dalam konteks teologi Kristen dan iman Kristen. Jadi kita akan sekali lagi kita akan belajar tentang apakah kremasi itu dosa. Nah, jika seorang yang mungkin pertanyaan ini kalau saya jabarkan lebih lanjut adalah kalau orang yang sudah beriman secara Kristen dan percaya kepada Yesus, apakah boleh jika tubuhnya dibakar atau dikremasi? Tentu praktek ini sudah lama dilakukan oleh orang Kristen, sudah diterima sebagian orang Kristen, dan juga terutama misalnya di Bali, di mana kesulitan orang Kristen di Bali kesulitan mendapat kuburan, maka umumnya gereja melakukan praktek hal itu. Nah, sehingga ketika mereka kesulitan mendapatkan tanah, kesulitan mendapat kuburan yang tepat karena kesulitan lahan, maka mereka membakarnya dan lalu abunya disimpan dalam tempat penyimpanan di tempat pekuburan itu. Nah, tentu kalau ditanya apakah pandangan iman Kristen, tentu praktek yang normal adalah dikubur dan dimakamkan. Orang Kristen memang dari masa ke masa memiliki keyakinan yang unik tentang pemakaman. Kalau di daerah Indonesia Timur malah pemakamannya di sekitar gereja atau praktek di gereja-gereja barat misalnya, karena ada keyakinan kalau ada kebangkitan, tubuh mereka akan segera bangkit. Kemudian ada juga yang di daerah-daerah timur Indonesia, ada yang juga yang menguburnya di depan rumah, bahkan di dalam rumah, karena mereka berpikir bahwa itu almarhum akan terus bersama dengan mereka. Tetapi terlepas dari praktek itu, penguburan adalah praktek yang lazim dalam iman Kristen dan memberikan kesempatan bagi kita ketika kubur itu dibuatkan baik untuk mengenang sejarah perjalanan hidupnya dan menjadi ingatan bagi kita bahwa kita pun akan suatu ketika akan mati, tetapi di dalam kematian ada harapan. Nah, bagaimana teologi Kristen tentang kematian dan
kaitannya dengan kremasi. Jadi iman Kristen tentunya percaya bahwa kematian bukan sekedar akhir. Dengan kematian hidup tidak diakhiri, justru itu baru mulai memasuki masa kekekalan, di mana nantinya kita akan diubah menerima tubuh kemuliaan pada hari kebangkitan. Tubuh dan badan memang akan hancur menjadi debu, tetapi roh akan menghadap Tuhan. Jadi kematian bagi orang percaya adalah gerbang menuju kehidupan yang kekal. Nah, ketika seseorang percaya, kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibaptis, maka dia dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, Paulus dalam suratnya, dalam 1 Timotius 4 ayat 7 menyebut bahwa kematian sebagai suatu akhir pertandingan yang baik, dan setelah itu dia memasuki kehidupan di mana tersedia mahkota kebenaran di sorga. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bahkan dalam 2 Korintus 5 ayat 20, dalam konteks yang lain, Paulus mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita melihat dalam teologi Kristen bahwa ketika seseorang meninggal, maka dia sedang memasuki kehidupan yang kekal. Sehingga dalam iman Kristen, kematian tidak memisahkan orang dari Kristus dan cintanya, melainkan justru kematian itu mendekatkan seseorang dengan Kristus. Itu sebabnya ketika orang meninggal, saudara lihat, maka disebut telah dipanggil Tuhan. Pulang ke rumah Bapa, rest in love, rest in peace. Bahkan ada yang saya melihat lagi pernyataan telah dimuliakan dan seterusnya. Memang itulah relasi kematian di dalam kehidupan orang percaya. Yang secara teologis, ketika seseorang meninggal, dia dipanggil dan dia hidup bersama dengan Kristus yang bangkit di dalam kekekalan. Nah, pertanyaan yang juga sering diajukan, bagaimana ketika seseorang meninggal itu kok begitu hebat kematian orang Kristen dengan orang-orang lain, agama lain misalnya. Karena memang orang Kristen umumnya menghormati jenazah pada waktu kematian itu. Karena kita berkeyakinan walaupun tubuh itu akan menjadi debu dan roh akan kembali kepada Tuhan, tetapi manusia tetap dalam kesatuannya. Dalam kehidupan manusia itu, kesatuan itu semakin erat, sehingga pada waktu hidup tubuh itu disebut bait Allah. Nanti pada waktu dia pada kebangkitan, dia juga akan diubahkan menerima kebangkitan yang disebut tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sehingga ketika saudara melihat orang Kristen melakukan upacara-upacara agamawi yang sifatnya ritual, lalu ada peti yang baik dan bunga yang indah dan juga pakaian yang memadai dan yang baik, itu adalah bentuk penghormatan kita, bentuk kasih kita, tetapi pada saat yang sama bentuk juga iman kita bahwa Allah akan membangkitkannya pada akhir zaman dan mempersatukan lagi dengan rohnya untuk masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Itulah pandangan teologi Kristen. Jadi itu yang terjadi dalam upacara kematian. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kremasi? Bagaimana dengan pembakaran mayat itu? Nah, kremasi di dalam Alkitab memang tidak disebutkan, tetapi juga tidak dilarang. Oleh sebab itu para teolog, gereja-gereja sebagian sepakat, sebagian besar tentunya sepakat bahwa kremasi diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip teologis bahwa sesudah kematian identitasnya tidak lenyap dan kita sedang menantikan kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli. Nanti saya akan elaborasi maksudnya. Bagaimana praktek itu supaya identitas
iman kita tidak hilang dalam acara kremasi itu. Memang harus diakui, seperti teman saya tadi yang saya ceritakan, ada yang menolak kremasi dan menyatakan keberatannya terhadap praktek kremasi dalam iman Kristen dengan alasan bahwa itu tidak mengakui bahwa suatu hari Allah akan membangkitkan tubuh kita dan menyatukannya dengan jiwa atau roh kita sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 38 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nah, itu yang di keberatan-keberatan yang diajukan. Tetapi mengapa sebagian besar dan termasuk saya menganggap kremasi tidak bertentangan dengan iman Kristen? Karena tubuh yang sudah menjadi debu tidak menghalangi kuasa Allah untuk membangkitkan orang mati. Tubuh pasti akan hancur, lambat atau cepat, entah melalui penguburan biasa ataupun lewat kremasi atau pembakaran. Karena manusia berasal dari debu, pasti akan kembali kepada debu, kata kitab Kejadian. Jadi, kebangkitan badan itu berlaku kepada semuanya. Kuasa Allah sanggup membangkitkan badan ini sekalipun sudah menjadi debu. Sehingga tubuh yang dikremasikan tidaklah membuat dan tidak menambah kesulitan bagi Tuhan yang Maha Kuasa untuk membangkitkannya. Jadi tidak ada batas bagi Tuhan untuk bisa membangkitkan walaupun dia sudah menjadi debu. Tubuh-tubuh orang Kristen yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, sekarang sudah mungkin lenyap menjadi debu. Tetapi tidak pernah akan menghalangi Allah dalam membangkitkan tubuh mereka. Karena Allah adalah Allah kita yang Maha Kuasa. Jadi, secara iman Kristen, kremasi tidak melakukan apapun, tidak ada yang disalah dalam hal itu, kecuali hanya ada proses yang disebut proses mempercepat berubahnya tubuh menjadi debu. Karena kita berkeyakinan Allah mampu sekali lagi membangkitkan tubuh orang-orang yang dikremasikan ataupun orang-orang yang tidak dikremasikan. Jadi secara teologis dapat dipertanggungjawabkan tentang kremasi ini. Nah, tentu tata cara kremasi harus juga benar. Karena praktek kremasi tentu dalam agama-agama Asia sudah banyak. Di Indonesia juga ada praktek-praktek pembakaran yang berbeda secara teologis pemahamannya. Oleh sebab itulah kita sebagai orang Kristen harus memiliki konsep yang benar tentang kremasi itu. Yang pertama tentunya adalah bahwa ketika kita memilih kremasi sebagai cara untuk orang yang meninggal ini supaya cepat menjadi debu itu, haruslah tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, setelah pembakaran, abu diambil lalu ditaburkan ke dalam laut. Nanti saya jelaskan mengapa kita sebenarnya tidak boleh mempraktikkan akan hal itu. Atau membuangnya di darat atau di udara, atau kita jangan menyimpannya di rumah, atau dibagikan oleh kenang-kenangan. Bahkan ada yang membuatnya souvenir. Lalu menaruh abu itu dalam sebuah wadah, lalu dibuat kalung, ditaruh di leher sebagai hiasan atau makna di dalam dirinya. Nah, kenapa tidak boleh, saudara-saudara? Karena itu mengandung makna panteisme. Ketika dibakar, lalu mereka dibuang ke ke laut atau kemana, itu ada keyakinan panteisme manusia diserap oleh alam, menyatu dengan alam. Dan kemudian ketika dijadikan souvenir, malah dijadikan jimat. Seolah-olah rohnya atau orang mati itu bisa memproteksi dia. Itu sungguh kita harus menolak pandangan itu.
Atau melempar ke abu bukan sekedar melempar semata-mata, tetapi memiliki makna juga nihilisme. Membuat manusia itu berkeyakinan bahwa manusia itu pada akhirnya akan lenyap dan tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada kaitan dengan kekekalan. Karena sudah lenyap adanya, hilang semuanya. Nah, itu bertentangan dengan iman Kristen. Atau ada juga pembuangan itu supaya lenyap, ada hubungan dengan keyakinan namanya inkarnasi. Kenapa orang membuangnya ke laut kemana saja? Karena ada praktek keyakinan inkarnasi dalam agama-agama yang mengatakan bahwa ketika tubuhnya dibakar, maka rohnya akan cepat lepas dari tubuhnya sehingga dia bisa cepat berinkarnasi, sehingga dia bisa menjadi orang yang berinkarnasi pada kehidupan yang akan datang, menjadi lebih baik atau lebih tidak baik. Jadi kita menolak konsep pembakaran mayat itu dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan iman Kristen. Orang Kristen melakukan kremasi tidak dengan keyakinan itu. Tidak dengan keyakinan bahwa manusia akan hilang lenyap atau dijadikan proteksi atau agar dia cepat berinkarnasi, agar lepas tubuh dan rohnya. Kita tidak mempercayai sedemikian rupa. Ini karena ada kasus situasional, kesulitan akan kuburan dan hal-hal yang membuat seseorang melakukan akan hal itu. Nah, kedua, hal yang perlu diingat dalam kremasi, dalam implikasi teologis dari iman Kristen adalah oleh karena keyakinan itu kita melihat praktek kremasi dalam konteks Asia, konteks Indonesia, di mana itu dianggap sebagai bentuk panteisme, nihilisme, inkarnasi, dan semuanya, maka kremasi itu setelah dilakukan kremasi, hendaknya abu dan itu ditaruh di satu tempat, lalu disimpan di dalam tempat atau di kuburan seperti yang saya lihat di Bali atau di Nusa Dua, tempat kuburan Kristen di sana. Sehingga abu yang meninggal itu harus diperlakukan tetap dengan hormat, dimakamkan atau ditaruh di tempat rumah penyimpanan itu bukan, ini yang harus diingatkan, untuk didoakan. Jangan, kita tidak menganut pandangan mendoakan arwah, kita tidak melakukan akan hal itu, tetapi sebagai memento mori, sebagai kenangan, di mana mungkin dalam waktu-waktu tertentu saudara berkunjung untuk mengingat bersama dengan anak-anak saudara atau keluarga saudara, mengingat akan apa yang terjadi tentang orang ini dan dari mana silsilah kita, dan pada saat yang sama kita mengimani bahwa seseorang, setiap manusia pasti akan mati, pasti akan berjumpa dengan Tuhan, tetapi pada saat yang sama dia akan mendapat tubuh kemuliaan. Jadi kita menyimpannya bukan untuk didoakan, bukan doa arwah, tetapi sebagai suatu memori untuk mengingat iman kita kepada Yesus. Tentu ada pertanyaan yang penting juga ditanyakan adalah bagaimana tata cara pemakaman orang-orang yang sudah dikremasi itu. Tentu sama saja dengan penguburan. Hanya nanti ketika saya pernah memimpin itu di Bali, setelah upacara itu seperti kita mengatakan debu kembali kepada debu, maka dia dimasukkan ke dalam tempat kremasi, lalu kita menunggu dan keluarga menunggu karena pembakarannya cukup lama, lalu keluarga menunggu dan kemudian nanti setelah selesai akan ditaruh di tempatnya, lalu keluarga kembali dan mengadakan ibadah penghiburan dan upacara itu sudah selesai. Tetap kita melakukannya dengan tata cara Kristiani. Jadi, sebagai kesimpulan, apakah kremasi bagi orang yang sudah meninggal di dalam Kristus adalah sebuah dosa? Jawabannya jelas sekali tidak. Tetapi harus diakui ini masih ada yang belum sempat bisa menerima,
belum bisa melaksanakannya, tentu kita tidak bisa mewajibkan, karena ini tidak pernah diwajibkan. Tidak ada perintah kremasi dalam Alkitab. Ini ada kasus-kasus tertentu yang misalnya menghadapi kesulitan lahan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan kremasi. Misalnya ada teman kami di Jepang yang meninggal, kemudian dia ada kesulitan dengan keuangan, ya bisa dilakukan kremasi, kemudian dibawa ke Indonesia. Jadi ada konteks tertentu yang membuat orang bisa melakukan kremasi sehingga itu dapat diterima. Tetapi pelaksanaan kremasi harus berdasarkan iman Kristen, bahwa pelaksanaan itu harus mengingat bahwa ada kehidupan kekal, ada harapan akan kebangkitan, harus terlihat dalam proses upacara kremasi itu. Penghormatan kepada jenazah dan kenangan akan orang tersebut kita harus lakukan, karena semasa hidupnya tubuhnya adalah bait Allah, dan ketika dia mati nanti, maka kita mengingatkan ada iman dan harapan bahwa dia akan menerima tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan itu. Jadi perlakuan kita terhadap proses kremasi itu sangat penting sekali bagi iman Kristen, karena kita tidak boleh melakukan seperti pembuangan, penyebaran abu dan sebagainya, karena ada praktek-praktek kepercayaan di balik itu yang kita harus waspadai, baik praktek panteisme, nihilisme, maupun praktek-praktek keyakinan inkarnasi yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Jadi ketika kita menaruhnya di tempat penyimpanan bukan sebagai sesuatu yang membuat kita menyembah dia, melakukan doa, tetapi memori yang mengenang akan kehidupan itu seperti apa, semua ada akhirnya, tetapi ada harapan di balik kematian. Jadi praktek-praktek itu tentunya juga saya ingin tekankan harus juga dipercakapkan di dalam gereja, tetapi umumnya gereja-gereja di Indonesia sudah menerimanya, namun jika tidak ada, maka kita terus menghayati kebenaran akan firman Tuhan, bahwa Allah berkuasa, debu Tuhan bisa bangkitkan menjadi, dia mengalami dan mendapatkan tubuh kemuliaan pada hari kebangkitannya, sebagaimana yang kita akui dalam pengakuan iman rasuli. Jadi ini pengajaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan dan pelayanan saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Daniel, ini penjelasan yang mencerahkan kita semua ya, berkaitan dengan ini secara praktikal dalam kehidupan bergereja yang setiap hari atau setiap waktu dialami oleh setiap gereja dimanapun, apapun denominasinya, berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang cara penguburan. Memang saya juga berpikir waktu Pak Daniel menjelaskan, jangan-jangan penguburan yang pada umumnya yang dilakukan dengan menguburkan orang ke dalam tanah juga jangan-jangan bisa, atau banyak yang masih dalam tanda kutip melakukan prosesi-prosesi yang bertentangan dengan firman Tuhan begitu ya, yang kita nggak sadari gitu, ketika itu sudah terus dilakukan jadi sesuatu yang biasa. Nah, tapi memang ini perbedaan pandangan ini tentu menolong kita juga, dan kita mau lihat kembali kepada Alkitab, bukan hanya apa yang ditradisikan. Nah Pak, kalau begitu Pak, bagaimana ini kan dalam tanda kutip saya sangat setuju dan sepakat dengan apa yang Pak Daniel sampaikan, bahwa ini hanya dalam tanda kutip cara untuk orang kembali kepada debu. Semuanya akan situ, tapi esensinya adalah keselamatan dalam Yesus yang akan terjadi juga kebangkitan secara tubuh kita, secara rohania. Nah, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan antara keyakinan kita dalam iman Kristen dan juga tradisi budaya yang seringkali mempengaruhi keputusan kita terkait dengan kremasi ini, Pak. Dan mungkin saya lanjutkan, respon pastoral kita yang tepat kepada keluarga Kristen yang memilih kremasi itu kan tadi Pak Daniel sampaikan, itu bisa jadi sebuah momentum pengajaran bagi jemaat, tetapi juga bagi orang yang terkait dengan sedang berduka, tapi juga pada jemaat umumnya, Pak. Ya,
memang seperti Bung Febi katakan, ada memang praktek-praktek kematian, praktek-praktek upacara kematian yang juga kadang-kadang tidak disadari bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan ya. Walaupun mungkin tidak esensi, tetapi kadang-kadang ada unsur-unsurnya. Seperti saya tidak tahu di tempat Bung Febi atau tempat para penonton, di tempat saya kadang-kadang di kuburan waktu di peti mati ditaruh Alkitab gitu ya, dan sebagainya. Lalu ada supaya dia baca Alkitab begitu ya mungkin. Ada yang menaruhnya dengan ya ada yang menaruh emas sedikit ya supaya nanti dia ada bekalnya dan sebagainya, atau dipacarakan dengan upacara-upacara yang besar supaya nanti ada bekal di sorga. Memang itu praktek-praktek agama rakyat yang masih tetap dipergunakan. Jadi memang kita tetap pada prinsipnya menghormati secukupnya dan menghormati sesuai kemampuan, tetapi pada saat yang sama kita harus juga kritis terhadap budaya-budaya yang ada. Nah, yang kedua yang Bung katakan tentang bagaimana sebenarnya tentang kremasi itu, bagaimana dengan iman Kristen mereka. Tentu praktek ini bagi yang tentu belum biasanya memang akan menjadi tanda tanya besar, tetapi bagi saudara-saudara Kristen di Bali yang biasa melakukannya mungkin sudah hal yang umum. Tetapi teman-teman yang saya ingin ingatkan, tolong jangan melakukan tambahan-tambahan acara setelah penguburan misalnya. Misalnya tadi itu abunya lalu dibawa ke laut lalu disebarkan, karena itu ada praktek-praktek keyakinan-keyakinan yang kita harus kritis terhadapnya di dalam praktek-praktek agama sekitar atau agama-agama Asia umumnya, yang agama-agama rakyat yang umumnya melakukan hal itu karena prakteknya kepada panteisme dan nihilisme dan sebagainya. Nah, tetapi kita juga menjelaskan bahwa keberpisahan kita itu lewat sementara karena kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi saya selalu mengkhotbahkan bahwa ketika proses kremasi ini dapat kita terima karena toh pada akhirnya semua akan menjadi debu. Karena kremasi pun dikubur pun akan menjadi debu. Jadi itu penguatan, tetapi lalu kami biasanya ajarkan tentang bagaimana tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan, sehingga umumnya keluarga dapat menerima akan hal itu. Seperti itu, Bu Febi. Betul, setuju Pak. Ini jadi yang pada akhirnya kan kita rindu supaya orang kembali kepada esensi, bukan hanya ritual. Itu sesuatu yang penting ya. Saya sangat bersyukur pernah pelayanan di sebuah kota di Solo, sebuah daerah di Solo, lalu mereka punya tradisi untuk membersihkan makam gitu ya. Saya kadang-kadang ikut gitu karena waktu itu pelayanan dekat dengan makam. Maknanya karena ada perkataan yang begini, oh kalau apalagi sampai misalnya orang Kristen yang makam leluhurnya itu kotor begitu ya, itu bisa jadi ternyata cukup jadi batu sandungan. Ini orang tidak suka membersihkan makam, ini waktu hidup dan matinya tidak dihormati. Tapi itu memang jadi sesuatu yang oh iya ya, kita berpikir bahwa ini bukan hanya bicara tentang tradisi, tetapi bagaimana memaknai orang-orang dan hidup di sekitar kita dan bisa menjadi kesaksian yang baik. Nah Pak, kalau terkait dengan itu ya, ini apakah juga masih cukup jadi, kan tadi kita bicara tentang ada banyak yang masih tidak setuju, ada yang setuju begitu ya Pak. Ini apakah momentum yang tepat untuk melihat sebuah prosesi upacara kematian dalam bentuk kremasi ini jadi penyataan iman, bentuk kesaksian iman kepada orang lain, atau bisa jadi batu sandungan, atau bagaimana Pak? Ya, jadi pertanyaan yang juga menarik menyertai dalam acara-acara kematian adalah mengunjungi atau memelihara, merawat kubur ya, baik dalam bentuk kuburan maupun di tempat-tempat penyimpanan abu dan sebagainya. Jadi saya sepakat dengan Bung Febi bahwa kita harus punya namanya teologi kontekstualisasi.
Jadi memang buku-buku Barat atau buku-buku teologi Barat, apalagi yang lebih kepada ajaran-ajaran yang lebih pendekatannya lebih fundamental, memang menganggap bahwa praktek-praktek agama-agama rakyat dan agama-agama sekitar itu dianggap semuanya salah, sehingga kita harus tolak ya. Tetapi sebagai saya, ada hikmat-hikmat yang diberikan yang perlu kita kontekstualisasikan. Jadi misalnya dengan datang ke pemakaman itu membersihkan dan merapikan, itu sebuah bentuk penghormatan yang saya rasa itu wajar sekali. Dan itu baik sekali dipraktekkan untuk kesaksian kita, dan pada saat yang sama kita memperbaiki teologi kita. Jadi kita tidak sedang memberi makan, tidak sedang percaya dia masih ada di situ, tetapi kita sedang melakukan penghayatan bahwa orang ini memiliki sebuah sejarah kehidupan yang perlu kita tahu silsilahnya dan sejarahnya, dan bagaimana kita sampai ada sampai saat ini. Itu sangat baik sekali. Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang berbudaya dan beradab, tentu akan maju ketika dia mampu melihat sejarah dari mana dia berasal, dari mana dia bertumbuh, dan bagaimana Tuhan menuntun sejarah perjalanan hidup dia dan keluarganya. Tetapi pada saat yang sama dia menolak untuk mendoakan, dia menolak untuk memberikan sesajen, tetapi dia melakukannya dengan merawat, dengan mengenang, dengan satu keyakinan, mungkin bersekutu di sana dengan satu keyakinan bahwa kita semua akan mati dan berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya rasa praktek mengunjungi kuburan itu, membersihkan itu sesuatu yang baik, tentu kita perlu kontekstualisasikan. Saya rasa itu jawaban saya, Bu. Wah, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Memang ini yang perlu disadari ya teman-teman semua, dan saya juga bersyukur ketika belajar bersama dengan para pembicara dari Bara sepanjang 4 tahun ini. Kita sudah masuk hampir 5 tahun. Bersyukur karena ada banyak hal yang iya ya, kita gereja itu ya ada di Indonesia gitu ya. Kita ada untuk Indonesia, dan kita sebagai orang Indonesia perlu juga menghargai dan menghormati. Jadi nggak terpisah dengan keberagaman budaya, sehingga kita bukan untuk ikut-ikutan, tapi bahkan menjadi berkat dan terang bagi orang-orang sekitar. Karena kalau sudah menolak dari awal, kayaknya berrelasi juga agak sulit gitu, tapi kita masuk untuk melihat dunia dan sekitarnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Ini terima kasih. Ini mungkin lain waktu kita akan bicara tentang isu politik juga boleh Pak, berkaitan dengan bagaimana orang Kristen berperan di dalamnya, karena seringkali politik itu kotor dan sebagainya, tapi kita melihat kita mendoakan juga orang-orang Kristen yang ada di dunia pemerintahan supaya, atau dunia politik, supaya mereka menjadi berkat. Baik, terima kasih sekali Pak Daniel malam hari ini mencerahkan kita dengan sesuatu yang baru gitu ya. Dan ini pasti buat teman-teman bertanya dan merenungkan kembali kepada esensi keselamatan, juga praktek iman, serta keberadaan dan keberagaman kita ada di bumi pertiwi sebagai orang-orang yang berbeda, dia menominasi suku budaya, tetapi juga dalam kesatuan yang indah. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Daniel, dan juga menolong kita menutup dalam doa, Pak. Baik, terima kasih Bung Febi, para penonton Bara Digital Ministry. Topik kita memang secara khusus tentang satu pertanyaan yang masih menggelantung di banyak pihak atau sebagian tertentu orang-orang Kristen. Bolehkah jenazah atau mayat atau orang yang sudah mati dalam Tuhan dibakar? Tentu dalam konteks-konteks tertentu kita mengatakan ya, tidak salah, tidak berdosa, dan karena hal-hal yang saya sudah jabarkan itu, kita fokus kepada esensi daripada orang yang meninggal, bahwa orang yang meninggal itu akan kembali kepada debu, dan dia akan suatu ketika akan mengalami kebangkitan tubuh kemuliaan itu. Dan Tuhan tidak akan ada kesulitan apapun karena dia maha kuasa untuk memberikan tubuh kemuliaan itu. Jadi praktek-praktek itu hendaknya dilakukan dengan
cara-cara Kristiani, bukan dengan cara-cara yang kita lakukan dengan cara-cara teologi yang benar, termasuk menghormati dan menghargai praktek-praktek budaya yang ada dengan melakukan pelayanan teologi kontekstual. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan menolong saudara-saudara. Kita akan berjumpa dalam topik yang lain yang lebih up to date dengan situasi-situasi yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan berkati akan penonton Bara Digital Ministry, walaupun hal ini bukan menjadi topik yang sesuatu yang baru, tetapi kami perlu mendengarkan kembali karena untuk memberi keyakinan tentang kematian. Kami percaya Tuhan bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kami percaya bahwa kami semua akan menuju kepada kekekalan itu dan akan bersama dengan Engkau. Kuatkan kami Tuhan dalam sisa hidup kami agar menghargai kehidupan dan berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, melayani semasa kami hidup. Jadikan hidup kami berarti untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan semasa kami hidup. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom. Baik, terima kasih buat Pak Daniel dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Daniel, kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.